Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini Ustaz mau bertanya, bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan lahir wa batinah. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi pembelajaran outing kelas yang ketiga. Nah, kita akan belajar sambil bermain di Museum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kota Probolinggo. Nah, seperti apa isi dan penjelasannya? Mari kita lihat bersama di dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua benda-benda yang ada di sini merupakan kepemilikan pribadi dari Profesor Abdul Manan bin Embong. Beliau seorang arkeolog muslim yang berasal dari negara Malaysia. Beliau telah mengabdikan dirinya kurang lebih selama 30 tahun untuk meneliti semua benda-benda yang ada di sini. Ini merupakan batu bongkahan dinding Ka'bah yang diambil pada tanggal 19 Muharram tahun 415 Hijriah. Yang berarti usia dari batu bongkahan dinding Ka'bah ini jika diambil dari masa pengambilan sampai sekarang, maka usia dari batu bongkahan dinding Ka'bah ini kurang lebih mencapai 1027 tahun. Di dalamnya mengandung dua unsur, ada unsur elektromagnetik dan juga mineral. Jadi mana unsur elektromagnetik ini bisa mengeluarkan energi listrik yang bertenaga kecil. Sedangkan untuk unsur mineral, batu ini mengandung banyak kadar airnya dan bisa mengeluarkan hawa dingin dengan sendirinya meskipun diletakkan di suhu yang panas. Ini merupakan kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah ini pergantian di tahun 1805 Masehi. Kunci Ka'bah ini pernah digunakan pada saat zaman kerajaan Turki Utsmani. Kunci Ka'bah yang pertama dipegang oleh sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Talha. Sampai sekarang kunci Ka'bah dipegang oleh anak cucu dari Utsman bin Talha. Sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, wahai Bani Talha, peganglah kekuasaan kunci Ka'bah ini untuk selama-lamanya. Apabila ada yang merampasnya dari engkau, maka orang yang merampas itu termasuk orang-orang yang zalim. Jika kerajaan Arab Saudi berganti raja, maka bentuk dari kunci Ka'bah juga ikut berganti sesuai dengan keinginan raja yang baru. Tetapi pemegangnya tetap anak cucu dari Utsman bin Talha. Di sini terdapat pedang komando atau pedang simbolis milik Sultan Muhammad Al-Fatih, bukan pedang untuk dijadikan perang, tetapi hanya pedang komando. Nama asli dari Sultan Muhammad Al-Fatih adalah Mehmed II. Mehmed II ini merupakan anak dari Sultan Murad II dan ibunya yang bernama Imahatun. Pada saat berusia 19 tahun, Mehmed II telah naik tahta menjadi sultan karena menggantikan ayahnya yang sedang wafat pada saat itu. Dan pada saat berusia 21 tahun, Mehmed II telah memimpin perang dan menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah menaklukkan kota Konstantinopel, lalu Mehmed II mendapat julukan sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih pada saat itu diartikan sebagai sang penakluk. Di sini terdapat satu set baju perang milik pasukan Sultan Muhammad Al-Fatih yang digunakan pada saat perang Kurdi dan juga menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah menaklukkan kota Konstantinopel, lalu nama dari kota Konstantinopel diubah menjadi Istanbul, yang artinya Islam keseluruhan.
seiring berjalannya waktu sekarang diganti lagi menjadi Istanbul, Turki. Di lempengan dadanya terdapat dua simbol, ada simbol bulan sabit dan bintang yang merupakan bendera dari Turki. Dan sebelahnya ada simbol kaligrafi. Simbol kaligrafi ini merupakan simbol dari kerajaan Turki Utsmani. Berat dari baju perang ini keseluruhannya jika dihitung dari bentuk kepala, baju, bedak hingga tameng, beratnya kurang lebih mencapai 90 kg. Ini terdapat kain kiswah yang dimana letaknya di atas batu Hajar Aswad. Di bawah sini terdapat lubang, lubang ini diletakkannya batu Hajar Aswad. Dan di atasnya terdapat kaligrafi yang berlafazkan takbir. Di mana lafaz takbir ini terbuat dari serat perak yang dilapisi dengan emas, bukan emas murni, tetapi serat perak yang dilapisi dengan emas. Dan sudah tertera tahunnya yaitu tahun 1435 Hijriah atau di tahun 2013 Masehi. Di sini terdapat kain kiswah penutup pintu Ka'bah di sebelah timur atau dinamakan Babu Taubat. Dahulunya Ka'bah mempunyai dua pintu, yang di sebelah barat dinamakan Babu Salam, yang di sebelah timur dinamakan Babu Taubat. Menurut sejarahnya, Ka'bah mengalami renovasi sebanyak 12 kali, dan sekarang Ka'bah hanya mempunyai satu pintu saja, yaitu di sebelah timur atau dinamakan Babu Taubat. Kain kiswah ini pernah digunakan pada saat zaman kerajaan Turki Utsmani. Di bawah sini terdapat simbol ini merupakan simbol dari kerajaan Turki Utsmani dan sudah tertera tahunnya yaitu tahun 1235 Hijriah, yang berarti kain kiswah ini usianya kurang lebih mencapai 207 tahun. Bentuk kaligrafi dan hiasannya terbuat dari serat tembaga. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi terbuat dari serat perak yang dilapisi dengan emas, kalau ini terbuat dari serat tembaga, dan proses pembuatannya membutuhkan 7 tahun lamanya karena disulam secara tradisional tanpa menggunakan teknologi. Di atas sana terdapat lafaz Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan di bawahnya di warna hijau ini terdapat sabda dari Rasulullah yang dimana bacanya "Manzarani qabri wajabat lahu syafaati", yang artinya barang siapa yang berziarah ke makamku, kata Rasulullah, maka dia wajib mendapat syafaatku. Dan sebelah sini terdapat lafaz la ilaha illallah, sebelah sana Muhammadur Rasulullah. Di tengah sini lafaznya ya fathah, sebelah sini juga sama ya fathah, tetapi yang di sebelah sini lafaznya terbalik. Pada ini terdapat lafaz ayat kursi, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat pedang milik Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid memiliki 200 buah pedang, dan salah satunya yang di hadapan kita ini. Dahulunya Khalid bin Walid bukanlah seorang kaum muslimin, tetapi seorang kaum kafir Quraisy. Di zaman dahulu ada perang Badar, di mana kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan panglima dari kaum kafir Quraisy adalah Khalid bin Walid. Meskipun jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada kaum kafir Quraisy, alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat perang Badar. Dan setelah itu ada perang Uhud, tetapi di perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Setelah itu ada perjanjian yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian ini Khalid bin Walid mendapat hidayah dari Allah, lalu memeluk agama Islam dan bersyahadat di hadapan Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah menunjuk Khalid bin Walid untuk menjadi panglima perang dari kaum muslimin. Pada saat memimpin perang dari kaum muslimin, Sayyidina Khalid bin Walid tidak pernah mengalami kekalahan, sehingga Rasulullah memberikan julukan kepada Sayyidina Khalid bin Walid dengan julukan Saifullah al-Maslul, yang artinya pedang Allah yang senantiasa terhembus. Dan pada saat berperang, Sayyidina Khalid bin Walid menggunakan pedang ini hanya dengan satu tangan saja, dan satu tangannya lagi memegang kendali kuda. Berat dari pedang ini beserta sarung pedangnya kurang lebih mencapai 20 kg. Dan pada saat menunggangi kuda, kaki dari Sayyidina Khalid bin Walid masih terseret-seret di tanah. Bayangkan betapa tingginya, betapa gagahnya postur tubuh dari Sayyidina Khalid bin Walid. Di sini terdapat 3 buah batu kerikil, yang dimana batu ini merupakan batu sijil yang berasal
sejarahnya di zaman dahulu pasukan Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu Allah mengutus burung ababil untuk mengambil batu kerikil yang berasal dari neraka dan digunakan untuk menghancurkan pasukan Raja Abraha. Dan satu burung ababil membawa 3 buah batu. Satu batu diletakkan di palingnya, kedua batu yang lainnya diletakkan di jengkalamannya. Ya, kita dengan batu sijil di dunia ini semoga di akhirat tidak dipertemukan lagi dengan batu sijil. Amin ya rabbal alamin. Karena batu sijil ini letaknya di neraka. Di sini terdapat batu meteorit. Di mana batu meteorit ini kandungannya sama seperti batu yang dijadikan dinding Ka'bah. Batu meteorit ini kandungannya sama, mengandung unsur elektromagnetik dan juga mineral. Di mana unsur elektromagnetik ini bisa mengeluarkan energi listrik yang bertenaga sangat kecil. Untuk unsur mineral, batu ini bisa mengeluarkan hawa dingin dengan sendirinya. Meskipun diletakkan di suhu yang panas tanpa terkena AC pun, batu ini bisa mengeluarkan hawa dingin karena mengandung banyak kadar airnya. Tapi batu ini tidak dijadikan dinding Ka'bah karena di zaman dahulu jatuhnya bukan di sekitaran Mekah, tetapi jatuhnya di Jabal Magnet. Jabal Magnet itu letaknya di Madinah. Pada saat mobil berjalan di Jabal Magnet, maka mobil itu berjalan dengan sendirinya meskipun mesinnya dalam keadaan mati. Ya, namanya juga Jabal Magnet, yang artinya gunung yang mengandung banyak magnet. Di sini terdapat 2 buah kain miswak. Lalu mengapa warnanya berbeda seperti yang pada umumnya? Karena kain miswak yang ada di hadapan kita ini merupakan kain miswak yang berada di dalam Ka'bah. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke dalam Ka'bah, dan alhamdulillah Allah mengizinkan kita berada di sini sehingga kita bisa melihat langsung kain miswak yang berada di dalam Ka'bah. Yang warna merah merupakan pergantian di tahun 1970, dan yang warna hijau merupakan pergantian di tahun 1988. Desain yang diketahui biasa semuanya sama, tetapi yang berbeda hanya warnanya saja. Ya, di sini terdapat 1 buah karpet yang berasal dari Raudhah. Karpet Raudhah ini pergantian di tahun 1999. Di sini terdapat 3 simbol. Ada 3 simbol. 1, 2, 3. Simbol ini merupakan simbol dari kerajaan Arab Saudi. Ya, berarti kain karpet Raudhah ini benar-benar asli dari Arab Saudi, atau lebih tepatnya di Madinah. Raudhah ini letaknya di antara makam Rasulullah dan juga mimbar yang ada di Masjid Nabawi, atau lebih tepatnya di Madinah. Kalau di zaman dahulu, Raudhah itu letaknya di antara rumah Rasulullah dan juga mimbar Rasulullah, sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, "Baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Yang artinya di antara rumahku dan juga mimbarku terdapat taman-taman surga. Raudhah ini yang dimaksud Rasulullah ialah taman-taman dari surga, dan barang siapa yang berdoa di Raudhah, insya Allah Allah akan mengabulkan segala hajatnya. Ya, dalam ruangan ini terdapat benda-benda peninggalan milik Rasulullah. Sebelum masuk, mari kita ucapkan salam kepada Rasulullah. Semoga Rasulullah hadir dan menjawab salam kita. Dimohon untuk diikuti seperti saya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam botol kecil ini terdapat 3 helai janggut milik Rasulullah. Pada saat diteliti, janggut ini setiap tahunnya masih tumbuh, yaitu sepanjang 0,047 mm. Dan
di DNA Rasulullah hanya terdapat satu unsur, yaitu unsur cahaya. Unsur cahaya milik Rasulullah lebih terang dari 7 kali kilat. Di sini ada satu helai jenggot kecil, ujungnya yang menipis. Di sana menandakan bahwasanya jenggot ini masih tumbuh. Meskipun jenggot ini sudah terpisah dari badan mulia Rasulullah, tapi sampai saat ini masih hidup dan setiap tahunnya masih tumbuh. Sebenarnya bagi laki-laki bisa memelihara jenggotnya hanya sepanjang genggaman tangan saja. Jika lebih dari genggaman tangan, dipersilakan untuk dipotong atau dihentikan. Kemudian di sebelah sini, di sini terdapat imamah dan penutup kepala milik Rasulullah. Imamah ini panjangnya yaitu 5 hasta atau kurang lebih 5 meter. Imamah ini merupakan imamah yang warna hijau. Warnanya sudah banyak yang memudar karena usia yang sudah lama, sehingga warnanya termakan oleh usia dan memudar. Untuk warnanya terbuat dari bahan alami, yaitu terbuat dari serat daun kurma. Dan di atasnya ada penutup kepala. Penutup kepala ini terbuat dari pelepah pohon siprus. Pohon siprus sampai saat ini masih ada letaknya di negara Yaman, dan pohon siprus pernah dipakai Nabi Nuh untuk membuat bahtera-nya. Imamah dan penutup kepala ini diberikan kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal. Pada saat itu Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Palestina, dan Rasulullah memberikan imamah dan penutup kepala ini kepada Mu'adz bin Jabal digunakan untuk berdakwah ke Palestina. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah memberikan imamah dan penutup kepala ini kepada Mu'adz bin Jabal sebagai kenang-kenangan dari Rasulullah. Insya Allah imamah dan penutup kepala ini menjadi saksi atas perjalanan Rasulullah semasa hidupnya, baik Rasulullah berdakwah, beribadah maupun berperang untuk membela agama Allah, dan juga menjadi saksi atas bercucuran darah, atas bercucuran keringat dari badan mulia Rasulullah SAW. Di sini terdapat potongan rambut milik Rasulullah. Pada saat diteliti, setiap tahunnya masih tumbuh, yaitu sepanjang 0,047 mm, dan di DNA Rasulullah hanya terdapat satu unsur, yaitu unsur cahaya. Unsur cahaya milik Rasulullah lebih terang dari 7 kali kilat. Ketika diteliti, rambut ini hasilnya sama seperti janggut yang sudah saya jelaskan tadi. Meskipun sudah terpisah dari badan mulia Rasulullah, tapi sampai saat ini masih hidup. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bentuk dari rambut Rasulullah lurus sedikit bergelombang. Di sini terdapat sandal milik Rasulullah. Di dunia ini yang ditemukan hanya 12 sandal milik Rasulullah, dan salah satunya yang di hadapan kita ini. Sandal yang di hadapan kita ini merupakan sandal yang paling rusak di antara sandal yang lainnya. Dari pihak kami bersama pihak arkeolog meyakini bahwasanya sandal yang paling rusak inilah yang mungkin sering dipakai oleh Rasulullah. Untuk bahannya terbuat dari kulit sapi atau kulit lembu yang berbulu tipis. Ketika sandal ini rusak, Rasulullah tidak pernah memerintahkan istri, tidak pernah memerintahkan sahabat, bahkan Rasulullah tidak pernah memerintahkan siapapun untuk memperbaiki sandalnya yang telah rusak ini. Karena Rasulullah merasa bertanggung jawab atas hewan yang dikorbankan untuk membuat alas kakinya ini. Jadi Rasulullah memperbaikinya sendiri ketika rusak, dan ketika sandal ini sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka Rasulullah akan membuatnya yang baru. Ya, di sini terdapat darah bekam milik Rasulullah. Yang di atas ada darah bekam yang berwarna merah terang. Yang di atas itu dicampur dengan benang yang warna putih. Sedangkan yang di bawah ada darah bekam yang berwarna merah gelap. Yang di bawah itu dicampur dengan pasir. Pihak arkeolog mengatakan jika darah dibiarkan begitu saja, maka darah itu akan menggumpal. Untuk menghindari penggumpalan darah, jadi pihak arkeolog mencampur darah bekam milik Rasulullah dengan benda tersebut. Pihak arkeolog mengatakan darah bekam milik Rasulullah sampai saat ini masih basah, tidak berbau busuk, tidak berbau amis, tetapi aromanya tetap harum wangi. Dan Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berbekam sebagai sarana pengobatan, sebagaimana dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma tadawa bihi nasul hijamah, yang artinya sebaik
sebaik-baik pengobatan yang manusia lakukan adalah dengan berbekal. Jika Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berbekal, maka bekal ini sangat baik untuk dijadikan sarana pengobatan. Dan bekal sudah menjadi bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Ini benda terakhir yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya selaku mu'alif muslim Rasulullah mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan kami dari SMP Namira. Kebetulan kami pengen belajar mengenai apa itu Museum Rasulullah dan seperti apa kira-kira penjelasannya. Kira-kira sebelumnya kami atau saya pribadi ini, saya Dimas. Kira-kira ini saya berdialog dengan Bapak Sinten. Saya Taufik Hidayat. Bapak Taufik Hidayat. Semoga kita dalam lindungan Allah sehat selalu, Bang. Ini Pak, kami penasaran kira-kira bagaimana ceritanya sehingga Museum Rasulullah ini bisa masuk di kota Probolinggo. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini kebetulan dipercaya juga untuk Museum Rasulullah ini. Nah, awal ceritanya, jadi komite itu awalnya barang-barang Rasulullah datang di Probolinggo dan masuk ke Indonesia. Itu ada momen untuk mengenalkan kepada seluruh umat bahwa barang-barang Rasulullah itu ada, karena ini sejarah dunia. Nah, misinya ke Probolinggo awalnya akan digelar pameran internasional yang akan digelar di Probolinggo pada tanggal 17 April 2020 lalu. Nah, semua perizinan, semua kegiatan yang akan dilakukan sudah berjalan sesuai dengan goalnya, tapi formaturnya di bulan Maret akhir COVID. Jadi acaranya karena COVID itu formatur dunia, bukan hanya di Indonesia, akhirnya batal. Nah, dari batalnya kegiatan tersebut, akhirnya komite membuat trial and error di masa pandemi, bagaimana sekiranya barang-barang Rasulullah ini bisa tetap bisa dibuat dinikmati oleh Muslim yang ada di Indonesia khususnya. Nah, kita buat trial and error, bahkan dari komite menghadap kepada wali kota bagaimana caranya kerjasama terjalin dan wali kota mengizinkan. Nah, awalnya juga di trial and error di rumah dinas dengan mekanisme COVID dengan protap kesehatan. Nah, di sana berjalan, kita ada berunding dengan wali kota membuat kesepakatan kerjasama dan semua komite datang, termasuk pemilik barang-barang berharga ini, yaitu Profesor Abdul Manan Embong, sepakat dengan menandatangani MOU dengan wali kota Probolinggo. Akhirnya dibukalah di tanggal 22 Oktober pas hari santri 2020 kemarin, tahun 2020 dan sampai sekarang. Oh, seperti itu. Ceritanya itu sih. Lagi Pak, barangkali panjenengan berkenan bisa memberikan semangat motivasi buat kami, kiranya sebagai umat ini apa yang harus dilakukan dengan adanya Museum Rasulullah seperti ini, apa nilai-nilai apa yang patut kita jadikan teladan dan lain-lainnya seperti itu. Sebenarnya saya pribadi sama-sama belajar ya, bahkan para ulama yang datang ke sini sama motivasinya kepada seluruh umat di Probolinggo, warga kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, di Jawa Timur, nasional, bahkan di dunia. Kita itu ingin memberitahukan bahwa Rasulullah itu paling tidak kita bisa mencontoh lah
sedikit saja yang dilakukan Rasulullah, seperti yaitu sabar. Nomor dua, ketika berbisnis dia jujur. Habis itu selain sabar, amanah. Nah, terus lemah lembut, bijaksana. Jadi ketika beberapa sifat Rasul ini, apa yang pernah diterapkan oleh Rasul di zamannya dulu, terus diterapkan di kehidupan kita sehari-hari di masa sekarang, insya Allah ya dalam kehidupan kita insya Allah selamat lah. Intinya itu sih. Jadi mungkin khususnya ya bagi teman-teman kaula muda dengan zaman milenial seperti ini, paling tidak marilah mengikuti apa yang pernah dijalankan oleh kekasih Allah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mestinya di sini hanya ingin menyampaikan apa sih yang pernah dilakukan Rasulullah di zamannya, yaitu tadi sabar, pemaaf, amanah, lemah lembut, bijaksana. Ketika itu dirangkul dari satu kesatuan di kehidupan kita sehari-hari yang di masa sekarang ini, milenial ini, insya Allah apa yang akan kita lakukan bentuknya sebagai pendidikan, pengusaha, apapun itulah, insya Allah akan mengalir dengan sendirinya dan sukses. Seperti itu. Ji, sama yang terakhir Pak, kira-kira Museum Rasulullah yang ada di Kota Probolinggo ini, apakah ini yang memang apa namanya ya, satu-satunya, atau memang ada museum-museum Rasulullah lain di daerah lain atau di belahan dunia lain, atau seperti apa Pak? Kalau museum religi di dunia itu ada, seperti di Turki ada, habis itu di MoMA juga ada. Di MoMA itu museum art internasional juga ada. Nah, di sini kebetulan untuk di Indonesia untuk yang menetap itu sementara masih di Kota Probolinggo. Sementara di Kota. Nah, ini sambut doanya bagi semua nanti yang mungkin melihat atau menonton acara di channelnya SMP Amira ya, SMP Amira, sambung doanya saja. Ini dalam proses untuk mengarah ke pembuatan museum internasionalnya juga di Kota Probolinggo. Seperti itu sih. Sambung doanya dengan waktu yang tepat nanti itu bisa terlaksana. Amin. Rencananya ada di tengah Kota Probolinggo. Siap. Pak Taufik, sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Semoga panjenengan sehat terus. Sama-sama. Pun kami mohon maaf jika ada kekurangan, salahnya, hilafnya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga belajar dan bermain ini menjadi nilai dan pijakan kita bersama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye.